Kalau dia masal, sama tapi tidak persis. Dalam kurung, mirip. Kalau dia misil, sama dan persis. Dalam kurung, sama. Sama dia. Artinya, kalau ditampar orang pipi bapak, ada bekas 5 jari di sini. Kemudian bapak tampar, bekasnya 6 jari, berdosa. Bisa, Pak? Kenapa berdosa? Karena itu masal. Mirip. Bukan misil. Bukan rudal ya. Ini lari pula ke Palestina. Bukan rudal. Misil bukan. Misil. Kalau dilempar bapak pakai kulit pisang, kemudian bapak lempar dengan pisang yang lebih besar kulitnya, berdosa atau tidak? Berdosa. Karena itu masal, tidak misil. Kalau begitu Pak, mau balas atau tidak? Balas ya? Aku tuh balas itu, ukur dulu gitu kan? Balas. Tapi hati-hati ya, jangan jadi masal, harus misil. Itu sebabnya ayat tadi yang saya baca itu, wa in aqabtum fa'aqibu bimithil. Tidak disebut bimasal. Supaya hati-hati. Jadi kalau dilempar orang pakai bunga, lempar pakai bunga. Kata Ustaz Somad, sekalian ikut potnya. Sudah dendam ya. Yang lempar harus pakai pot juga. Boleh Pak dibalas. Karena menurut pikiran kita itulah keadilan. Tapi lanjutan ayat itu. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kamu tahan dirimu, tidak mau melakukan seperti yang dilakukannya, supaya tidak jadi 2 orang jahatnya, lahuwa khairul lis-sabirin, itu lebih baik. Kemana kenanya itu? Itulah dia. Itulah Alkitab. Menyentuh apa tadi? Pikiran dan, kalau gitu Pak, pilih mana Pak? Tampar balik atau maafkan? Dua-dua boleh. Tergantung makomnya. Sebenarnya Bapak-bapak sekalian, supaya tenang dalam hidup ini, jangan ikut irama sosial. Jangan ikut. Punya tetangga, jahatnya minta ampun. Iya kan? Berbuat baik sama dia, bukan karena takut sama dia, tapi karena hadis, fal yukrim jarohu. Selesai urusan dalam hidup. Jangan mau ikut apa? Irama-irama sosial. Stres kita itu dibuat. Stres kita. Jadi niatkan saja. Tadi yang saya balas itu, niat saya mengamalkan ayat ini. Tapi kalau niat saya supaya dia jatuh, nanti berubah itu dari misil menjadi asal. Dosa kita. Itu enaknya beragama ini. Ada panduan. Ada penuntun ide. Kata filsafat itu. Shaping idea. Kan? Nah, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, itulah Alkitab. Menyentuh apa tadi? Pikiran dan hati. Banyak ayat lain? Banyak. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan hubungan suami istri dengan kata hub. Apa itu hub? Al-mahbub, al-habib. Apa itu? Cinta. Tidak ditemukan dalam Al-Quran untuk menjelaskan hubungan suami istri berumah tangga dengan kata hub. Nggak ada itu. Cinta. Nggak ada. Kenapa begitu? Mari kita pikirkan. Itu masalahnya sekarang kan? Karena persoalan apa tadi? Pikiran dan rupanya Pak. Di Al-Quran ditemukan
Allah mencintai orang yang bertaubat. Ada? Banyak. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ada. Allah mencintai orang yang sabar. Tapi ada nggak di Al-Quran suami mencintai istri, istri mencintai suami? Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Kalau begitu, kenapa bisa nikah? Apa masalahnya ini? Rupanya, secara pikiran, kalau hanya cinta modal berumah tangga, pasti bubar. Masih ada lagi cinta Pak sekarang sama ibu? Ada, cuman tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Ketika dia punya anak, pindah sebagian. Kenapa? Istri itu bukan bagian dari badanku, tapi anak itu bagian dari diriku itu. Kalau istri itu orang lain itu. Pecahan dari ayah dia. Tapi kalau anak yang dilahirkannya itu, ada badanku di situ. Makanya berubah dia. Berubah ya kan Pak? Apalagi, istri ini berubah juga badannya. Tidak cukup hub. Jadi dipikir, apa yang cukup? Namanya mawaddah. Begitu kan? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Bagian terbesar dari cinta. Kemudian ada rahmah. Harus ada rasa kasihan. Nah, itulah modalnya sebenarnya. Cinta yang dirawat dan rasa kasihan. Kalau hub hanya cinta murni, bubar rumah tangga. Cukup. Kenapa itu? Tadi itu kasihan itu di mana letaknya? Di hati, di hati. Tapi untuk merawat cinta itu harus pakai pikiran. Jangan lagi Pak dipikir-pikir begini. Itu lebih cantik. Kok ini yang kucintai? Itu masalah itu nanti. Kacau kita semua nanti. Apa kata orang? Rumput tetangga lebih hijau. Pakai dua-dua Pak. Apa tadi? Mawaddah warohmah. Kasihan itu bagaimana? Ini kalau ku tinggalkan ini sudah gendut, jelek. Ada lagi yang mau kira-kira ini? Kasihan dia. Tahan. Al-Quran, dia Alkitab. Apa tadi? Mengurus pikiran dan hati manusia. Alhamdulillah, itu yang kita pelajari. Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa. Petunjuk-petunjuknya, asalkan kita pelajari. Nah, itulah dia Pak. Merawat badan kita itu. Namanya tadi Al-Kitab. Baru kita lanjut. Pak Ustadz, ada lagi nama yang lain dari Al-Quran? Banyak. Ada di makalah itu. Banyak sih. Saya sebut. Ini ayatnya. Coba kita jelaskan sebagian. Satu. Al-Quran boleh disebut dengan Al-Furqan. Tadi apa? Al-Kitab. Apa itu Al-Furqan? Kalau Al-Kitab tadi apa? Mengurus pikiran dan hati. Kalau Al-Furqan membedakan yang baik dengan yang buruk. Kenapa begitu? Manusia ini Pak, ada anehnya. Kalau dia sering melakukan yang buruk, dia anggap itu jadi baik. Aneh manusia. Kalau dia jarang melakukan yang baik, dia anggap itu buruk. Mana yang betul ini Pak? Juz 1 atau juz 1? Yang kedua, yang sering jus. Itu minumannya itu. Jus pokat, jus jeruk. Tapi kalau tadarus, apa yang dibilang? Jus berapa malam ini? Gitu kan? Padahal hurufnya itu jim sama zai. Jim itu makhrajnya di pertengahan lidah. Zai itu di ujung lidah ke ujung gigi seri bawah. Juz. Tapi kalau kita bilang juz, apa kata orang? Aneh Bapak ini. Nah, itulah. Yang benar itu kalau jarang dilakukan dianggap buruk.
Yang buruk itu kalau sering dilakukan dianggap baik. Itu aneh manusia. Jadi apa solusinya? Al-Furqan. Pembeda. Hei manusia, biarpun kamu bilang sholat itu tadi tidak ada gunanya, Al-Quran mengatakan sebaliknya. Bedakan itu, bahwa yang sholat dengan yang tak sholat beda. Apa namanya Pak? Al-Furqan. Pembeda. Manusia ini kalau diserahkan sama dia kehidupan ini, dibuatnya macam-macam. Saya kasih contoh lagi, kehidupan kita sehari-hari. Lampu merah. Berhenti kita kan? Jam 6 subuh, lampu merah juga. Sepi. Nabrak atau berhenti? Nggak bisa kita bedakan lagi. Kenapa? Karena sering. Itu masalah kita manusia. Salah itu Pak. Salah itu. Ada yang lebih salah lagi. Lampu merah. Kita nunggu hijau. Pas datang hijau itu, pergi kita. Salah juga itu. Masa kita tinggal, udah lama kita tunggu. Tapi tak betul yang terakhir itu. Itu contoh-contoh. Nah ini perangkat apa kita ini. Badan kita ini, dia nggak bisa stabil membedakan ini baik, ini buruk. Nggak bisa dia. Lemah kita membedakan. Bahkan manusia ini semakin tua, makin malas dia itu membedakan yang baik dan yang buruk. Tak mau dia capek lagi mikirnya. Tak mau lagi dia. Itulah fungsi Al-Furqan. Jadi teruslah dekat dengan Al-Quran itu. Supaya bisa kita dituntun. Dua. Ada lagi Ustaz nama lain? Ada. As-Syifa. Apa itu As-Syifa? Obat. Obat. Al-Quran itu obat. Tapi nanti jangan gara-gara ini, Bapak ditabrak becak, jangan nggak ke rumah sakit lagi. Dibaca ayat Quran, itu makin berdarah itu Pak. Kan itu maksudnya. Dua yang diobati. Bisa fisik, bisa hati. Dua. Ada hadisnya itu, ada sahabat digigit kalajengking, dibaca surah Al-Fatihah, bisa. Tapi kalau darah tinggi, jantung koroner, operasi cepat Pak. Tetap baca Al-Quran, tapi pergi juga ke rumah sakit. Gitu. Apalagi ruqyah. Ruqyah, bukan ruqyah. Ruqyah. Roqof. Ruqyah. Apa itu? Payah bahasa. Mantra lah mungkin, tapi nggak pas itu. Apa itu? Mengusir jin. Syifa. Syifa, obat. Untuk apa? Ada lagunya itu. Tombok hati ada 5 perkara. Salah satunya baca Quran dan makna. Syifa. Dia adalah obat. Ini bukan, jangan nanti dikira Pak ya, obat segala macam penyakit. Rambutnya terkilir dibacanya Al-Quran. Itu udah berlebihan, itu alay namanya itu dah. Terakhir. Al-Quran itu boleh juga disebut az-zikir. Apa artinya? Pengingat. Pengingat. Kenapa? Manusia ini suka lupa. Saya mau tanya Pak, tafsir alif lam mim. Siapa yang bisa jelaskan Pak? Kajian bulan lalu. Langsung dapat nilai A plus. Apa yang diingatinya? Tuh. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau mau terhindar dari perbuatan buruk, sholat. Apalagi aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau mau baik hubungan dengan orang, atuz zakah, peduli sama orang. Ingat-ingat kita. Baru apa lagi katanya? Kalau kamu punya masalah, la khaufun. Punya masalah di masa lalu, ya la yahzanun. Jangan bersedih. Takut dengan masa depan, la khaufun. Jangan terlalu takut. Kita ini kan itu, sedih dengan masa lalu, takut dengan masa depan. Itu masalah kita itu. Nah, itu pesan dia itu. Kalau begitu apa solusinya? Jangan terlalu lihat ke masa lalu, di sana banyak kesedihan dan penyesalan. Tapi jangan terlalu lihat ke masa depan, di sana banyak ketakutan. Yang betul bagaimana? Hadaplah ke atas. Di sana ada Tuhan yang selalu memberikan harapan.
Nah, itulah dia pesan-pesannya. Zikir. Ingat, ingat.